Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Kepala Sekolah juga yang sedang mengikuti diklat penguatan Kepala Sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang tugas 7, yaitu berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu setelah mengakses laman LMS, jadi Bapak Ibu bisa mengunduh tugas 7 di sini di OJT IST kegiatan service training pada hari kelima. Nah, ini ada tugas 7 berbagi praktik baik. Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian otomatis akan terunduh. Baik, kita langsung ke bentuk dari tugas 07 tersebut. Nah, ini tugas 07 yaitu melakukan refleksi hasil berbagi praktik baik. Nah, itu kan sebelumnya ada kegiatan Zoom, di mana Zoom itu semua peserta diminta untuk membagikan praktik baik yang telah mereka lakukan dan sesuai dengan tugas yang telah mereka kumpulkan. Di sini contohnya minimal 2, mencantumkan 2 praktik baik yang telah diingat atau dipaparkan oleh peserta yang lain. Jadi contohnya ini ada seorang peserta membagikan praktik baik dia tentang bagaimana meningkatkan kreativitas dan semangat anak dalam belajar dengan mengolah sampah menjadi media pembelajaran. Nah, strategi dan langkah mengatasi masalah yang dipaparkan yaitu seperti ini: mengadakan rapat dengan guru dan murid untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan pembuatan media dengan sampah, memberikan contoh media dari sampah yang bisa dibuat oleh anak didik, menyiapkan bahan seperti sampah, gunting, lem, dan lain-lain, mengatur kelas dan waktu agar bisa mendukung kegiatan dengan lancar. Kemudian pada pembelajaran daring, guru meminta wali murid untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan anak didik. Nah, ini berdasarkan paparan dari salah satu peserta yang membagikan hasil praktik baiknya. Kemudian hal baru yang dapat diterapkan di sekolah. Jika ini merupakan hal baru bagi Bapak Ibu, nah hal baru apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dari hasil paparan yang telah disampaikan oleh peserta yang membagikan hasil praktik baik dia. Nah, contohnya ini hal baru yang dapat diterapkan di sekolah: menjadwalkan waktu khusus dalam pembuatan media dari sampah, misal 1 minggu sekali. Kemudian membagi anak didik ke dalam kelompok anak yang bisa mengerjakan dengan cepat dan anak yang kurang cepat mengerjakan. Kemudian beri waktu sesuai dengan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas. Memberi pemahaman kepada warga sekolah dan masyarakat tentang hidup bersih dan ramah lingkungan, misal kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah daur ulang dengan sampah non daur ulang. Kemudian memberikan punishment dan reward kepada warga sekolah dan masyarakat yang patuh dengan peraturan sekolah tentang membuang sampah. Kemudian ada paparan juga tentang hasil praktik baik dari salah satu peserta yang lain, yaitu tentang masalah anak didik yang sangat pasif, diam, tidak mau berpartisipasi dalam banyak kegiatan, serta berasal dari keluarga yang broken home. Jadi ini strategi dan langkah mengatasi masalahnya yang telah dipaparkan berdasarkan hasil dari praktik baik tersebut, yaitu mendiskusikan dengan guru untuk mencari solusi terbaik, kemudian menginformasikan dan berdiskusi dengan orang tua, misal memberi saran pada orang tua untuk mengajak anak bermain ke tempat-tempat yang menyenangkan. Kemudian melakukan pendekatan dengan mengajak bicara, memberi motivasi, dan memberi pujian. Kemudian yang terakhir yaitu mencarikan teman yang aktif. Nah, di sini hal baru yang dapat diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sendiri, yaitu jika memang ada hal baru dituliskan di sini. Nah, ini contohnya masalah yang disampaikan oleh Bapak tersebut hampir sama dengan masalah yang terjadi di sekolah kami, sehingga hal baru yang dapat diterapkan di sekolah kami adalah: 1. Mencarikan teman yang aktif di dalam kelas dengan cara mengatur tempat duduk digabungkan dengan anak yang aktif agar bisa memotivasi anak yang pasif tersebut. Kemudian yang kedua, guru sering mengajak anak berbicara apa saja meskipun anak tidak menjawab dan berusaha tentang kegiatan di rumah, keluarga, makanan kesukaan, dan lain-lain.
Nah, jika Bapak Ibu telah mengerjakan ini sudah selesai, artinya tentang melakukan refleksi hasil berbagai praktik baik. Biasanya setiap dosen itu memintanya berbeda-beda. Ada yang hanya satu boleh, maksudnya refleksinya hanya satu boleh, atau lebih dari satu, atau tergantung dari dosen pembimbing memintanya berapa praktik baik yang harus direfleksikan di sini, di tugas 7 ini. Nah, jangan lupa setelah menyelesaikan tugas 7 ini, Bapak Ibu kembali export ke bentuk PDF. Nah, dan ini create PDF atau XPS. Kenapa? Seperti yang sering saya katakan bahwa kalau bentuknya masih Word itu tidak bisa dibaca di LMS. Jadi tidak terdeteksi hasil dari tugas Bapak dan Ibu. Jadi harus diubah dulu ke dalam bentuk PDF. Nah, dan perlu hati-hati juga Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas, karena itu diberi waktu dua kali perbaikan. Jadi misalnya ada kesalahan, Bapak Ibu masih punya kesempatan kedua untuk mengganti filenya, kemudian diganti dengan yang baru. Nah, setelah itu tidak ada lagi perbaikan, jadi tidak bisa mengakses untuk memperbaiki tugas tersebut. Nah, demikian tentang tugas 07 melakukan refleksi hasil berbagi praktik baik. Semoga kita semua diberi kesehatan sampai selesai dengan diklat penguatan kepala sekolah. Dan semoga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah lulus dalam diklat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.